Pagi hari ini membuka pengajian soliditas kita, pengajian ibu-ibu bapak dulu, dan juga sekaligus halal bihalal. Taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum. Terakhir saya pribadi mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Mudah-mudahan puasa kita dalam bulan suci Ramadan kemarin Allah Ta'ala terima semua ibadah kita, mana-mana yang kekurangan, bahkan kita pelanggaran kepada Allah wa'at min tafsirana binaka al-wahab. Alhamdulillah pada pagi hari ini bertepatan dengan tanggal 7 Mei 2023 atau bertepatan dengan tanggal 16 Syawal 1444 Hijriah. Mudah-mudahan dengan niat bacaan-bacaan yang tadi sudah dibaca, hajat-hajat kita, kepengen kita Allah Ta'ala terima, Allah Ta'ala kabulkan semuanya. Terkhusus kita semua diberikan kita sehat panjang umur, diberikan rezeki yang banyak, diberikan rezeki yang halal, yang sehat, makin sehat lagi. Yang sakit Allah berikan kesehatan, yang dagang Allah mudahkan dagangannya, yang kerja Allah mudahkan kerjaannya, yang berusaha Allah mudahkan usahanya, yang berbisnis Allah mudahkan bisnisnya, anak menjadi anak yang soleh, anak yang sekolah Allah mudahkan sekolahnya, jadi anak yang soleh dan soleha, yang sukses dunia akhirat, menjadikan keluarga yang sakinah Allah Ta'ala rahmah, diberikan rezeki yang banyak, diberikan rezeki yang halal, rezeki dari kita maupun suami kita maupun keluarga kita Allah Ta'ala mudahkan banyak rezekinya, sehingga kita menjadi orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, dan jadikan kita semua istiqomah dalam menuntut agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadikan kampung kita kampung bola mata, kampung yang diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkah ilmu agama, berkah Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan kampung kita jauh dari segala musibah, jauh dari segala fitnah, jauh dari segala murka Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan jadikan kita semua bisa terus dapat dijatuhkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bisa mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Ini bukan untuk beli. Tapi yang utama saya mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Banyak mungkin ini dari Umama sampai belakang, Umama sampai ke semuanya. Apabila saya pernah mengucapkan atau ibu-ibu melihat perbuatan, tingkah laku, sikap, ucapan yang kurang layak, bahkan bisa menyakiti atau ibu anggap salah, saya pribadi mengucapkan mohon maaf lahir dan batin. Ibu-ibu sama saya nggak ada salah. Ibu-ibu sama saya nggak ada salah juga. Dan ibu, dikit banget tuh, banyak-banyak belum ada. Masih pada pulang kampung kayak gini. Yang saya hormati Ketua DKM Musola Marulun Al-Qur'an Ustaz Alwi, mudah-mudahan beliau sehat panjang umur, mudahkan segala urusannya. Dan juga aparatur pemerintah, diantaranya Ketua RT, sini ada Ibu RT, jadi kan Bapak RT dan Ibu RT diberikan sehat panjang umur, dimudahkan segala urusannya. Yang kurang sehat Allah berikan sehat panjang umur, selamat dunia akhirat. Buat kita semua, khusus sebagai Mas dan umum yang lain, sekali lagi mana-mana yang kita hajatkan, kita niatkan, mudah-mudahan diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak panjang kalam pada pagi hari ini, karena masih suasana Lebaran bulan Syawal, Al-Fakir mengingatkan kembali, mengulang kembali ibu-ibu yang punya Allah daripada puasa Ramadan, Allah di bulan Syawal ini. Yang pertama utamakan niat Allah puasa Ramadannya, baru niat sunnah Syawalnya, biar keduanya dapat. Tapi dengan catatan utamakan Allah Ramadan dulu. Sudah sibuk? Jadi gimana niatnya? Niatnya sudah pernah saya ajarkan. Niat wajib dalam hati. Berarti kalau niat kita mau sholat, mau puasa Allah, niat itu wajib malam hari. Sama seperti fardu-fardu atau rukun-rukun puasa yang itu puasa Ramadan. Karena ini puasa masih qadha, kita mau qadha Ramadan, mau Ramadan kemarin Ustaz saya udah qadha Ramadan kemarin, Mas saya mau qadha Ramadan tahun lalu, boleh. Niatnya bismillahirrahmanirrahim, nawaitu shauma ghadin qadhaan. Paham
hamzah ya, bukan ain. Qada'an hamzah an. Yang kedua baru nih an, itu baru ain. Ain nun. Qada'an yang pertama hamzah, yang kedua baru ain. Ain nun mati. An Ramadan al-fa'id. Artinya Ramadan yang telah lalu, yang lalu-lalu, mau tahun kemarin, mau 2 tahun kemarin, mau 3 tahun, mau 10 tahun kemarin. Ibu-ibu masih perawan dulu, emang jarang puasa barangkali. Kemudian qadha Ramadan al-fa'id, Ramadan yang telah lalu. Fa'id itu fa-nya panjang, fa'id hamzah tak mati, fa'id, atau pakai hamzah boleh, fa'id. Kalau emang tambahin pakai ibu mau sunnah syawal, tambahin wa sunnata syawalin boleh, atau wa sunnata syawal itu berbenturan dengan hari Senin juga, tambahin lagi boleh, wa sunnata yaumal itsnain lillahi ta'ala. Di hati wajib niatnya dimulai dari ba'da maghrib sampai sebelum subuh, karena itu untuk niatnya wajib pada malam hari. Gak sahur gimana Ustaz, emang ini gak apa-apa, yang penting udah niat. Tapi ngambil berkah sunnah daripada puasanya adalah utamakan sunnahnya adalah sahur. Walaupun satu kurma, walaupun seteguk teh, walaupun seteguk air, tuh utamakan ibu yang punya, apalagi yang tercatat jelas punya kodok buru-buru bayar. Mudah-mudahan sih kita masih panjang umur, sehat afiat. Tapi takut-takut umur datang buru-buru, ibu yang punya kodok daripada puasa Ramadan cepat dibayarkan. Jelas ya Bu? Itu yang pertama, masih terkait daripada bulan Syawal. Keutamaannya banyak, sudah saya pernah sampaikan. Ibu mungkin pahalanya banyak sekali di bulan Syawal melaksanakan puasa 6 hari itu. Tapi yang jelas, yang wajib qadha dulu, baru sunnah Syawal. Dan jangan sampai kita rajin-rajin beribadah tapi tidak mau belajar ilmu. Sayang puasa, terkait puasa bab yang kemarin yang kita pelajari sebelum Ramadan, banyak yang belum dikasih tahu sebenarnya. Belum lagi sunnah-sunnah Idul Fitri, Idul Adha, harus ada bab pelajaran itu. Berhubung sudah lalu, sudah terlewati, banyak sekali pelajaran. Belum zakat fitrah, saya belum bahas tentang zakat fitrah detail. Apa itu zakat fitrah? Bagaimana cara mengeluarkannya dan lain-lainnya. Banyak tuh pelajaran yang belum tersampaikan karena minimnya waktu kita dalam pembelajaran, minimnya waktu kita ngaji. Tapi usahakan tahun ini mudah-mudahan kita istiqomah belajar ilmu agama untuk mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan Ibu, jangan sayang-sayang kita mau ibadah, ibu taat sama suami, merangkul anak-anaknya, mendidik anak-anaknya dan lain sebagainya. Ibadah-ibadah yang lain, ibu bersihkan, rajin puasanya, Senin Kemisnya, Syawalnya, dengan ibadah-ibadah yang lain. Atau ibu baik, nggak jahat sama orang, nggak suka ngomongin orang, nggak buat cacat sama orang, nggak musik-musik orang, nggak taat sama suami, ngurus anak, nggak berbuat jelek terhadap orang lain. Tapi catatan yang utamanya dia tidak belajar ilmu agama, maka semua pahala-pahala kebaikan tadi nggak dianggap nanti oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min. Berarti rugi gak? Rugi. Karena semua ibadah itu berawal dasarnya dari ilmu agama. Tapi kalau ilmu agamanya kecil, contoh. Pertama minta contoh, karena saya nggak panjang-panjang, jam 11 wajib kelar. Ibu lihat banyak keluarga ibu barangkali, lingkungan ibu barangkali, keluarga ibu, lingkungan ibu dan lain-lainnya minta maaf, minta ridho. Banyakkan keluarga kita yang ibu lihat atau lingkungan kita yang ibu lihat, kebanyakan ibadahnya benar apa salah. Ibu nggak bisa menjawab. Kalau ibu sudah belajar ilmu, baru ibu bisa menjawab. Saya ngajar di salah satu kantor instansi pemerintah, kantor pajak. Itu orang Bu, sebegitu pinter-pinter, pangkat gajiannya puluhan juta, ratusan juta bahkan, mereka nggak ngerti cara niat puasa dan rukun puasanya nggak ngerti dan lain sebagainya.
Itu orang-orang top di pemerintahan, orang-orang cerdas. Nggak mungkin orang masuk di instansi pemerintah itu orang bodoh, enggak. Mereka nggak ngerti cara rukun, cara niat berpuasa, apa-apa yang membatalkan puasa, makruh puasa dan lain sebagainya. Saya kesian, kadang saya lihat, akhirnya saya buka tuh pelajaran-pelajaran dasar yang baru tahu terkait puasa, wudu, air, sholat dan lain sebagainya. Kencing umumnya pada berdiri karena di WC-WC-nya rata-rata WC-nya berdiri pakai tisu. Saya sampaikan, ada yang terima dengan baik, ada yang tidak menerima dengan baik. Tapi namanya pelajaran atau ilmu agama, dakwah agama itu sudah umum, lumrah. Nah, kita di keluarga kita tolong dengarkan, karena saya nggak lama-lama. Kalau kita melihat lingkungan kita yang pada ibadah puasa, sholat dan lain sebagainya, rata-rata tidak memakai ilmu, nggak mengerti ilmunya, binasa sudah. Arti binasa, ibadahnya menjadi sia-sia. Kalau ibadahnya menjadi sia-sia, ini kampung lama-lama retak. Ketika lama-lama retak, datanglah musibah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika musibah itu datang, semuanya yang kena, bukan 1, 2, 3 orang. Di antara yang utama adalah minimnya seseorang atau orang-orang akan belajar ilmu agama. Tadi saya bilang, ibu udah taat sama suami, nggak pernah cacatin suami, artinya nggak pernah melukai, nggak pernah jadi orang, nggak pernah nyolong. Umumnya kita di kampung kita pada dewek-dewek tuh, arti dewek-dewek sudah nggak mau belajar ilmu agama, nggak mau keluar untuk belajar ke masjid musola dengan Habib Syeda Ali atau ustadzah lain, syarifah lain banyak, tapi nggak mau belajar juga. Dia lebih baik diam di rumah, ibadah dianggap ibadahnya benar, dianggap ibadahnya betul. Maka itulah awal dari kebinasaan atau hancurnya kampung kita, sehingga musibah tak lama lagi datang ke kampung-kampung kita karena minimnya kita belajar ilmu. Saya pernah sampaikan sebelumnya, orang yang belajar ilmu satu, terutama ilmu fikih, yang sah ibadahnya, yang benar ibadahnya bagaimana, ketimbang ada orang 1000 orang yang ibadah, lebih baik 1 orang yang belajar ilmu ketimbang 1000 orang yang ibadah. Umumnya kita, makanya saya sampaikan, keluarga ibu minimal ajak anak ibu, nggak ngaji di sini, ngaji Muhammad Ali boleh, sama Syarifah Fulanah boleh, Ustazah Fulanah boleh, yang penting belajar. Bawa anak-anak kita ke pengajian, di sini banyak pengajian, terserah. Yang jelas ajarkan anak keluarga kita untuk belajar ilmu agama. Itu yang utama. Jangan sampai kita saling cuek. Tolong perhatikan ibu terakhir. Sejauh mana Imam Mas belajar ilmu agama? Sejauh mana Ibu Rosifah belajar ilmu agama? Dan ibu-ibu semua yang belajar. Kalau ilmunya manfaat, sejauh mana ilmunya dipelajari dan diamalkan dengan Imam Mas dan diamalkan dengan Ibu Rosifah dan ibu-ibu yang lain, ilmu yang diamalkan menumbuhkan kepedulian. Tapi kalau ilmunya belajar ngaji mau dengan siapa pengajinya, tapi ilmunya nggak manfaat, nggak diamalkan, nggak segalanya, maka pantas saja kita tidak punya kepedulian terhadap sesama, terhadap keluarga, terhadap lingkungan. Apa Ustadz bentuk kepedulian? Ajak mereka kenal ilmu agama, ajak mereka belajar ilmu agama, ajak mereka untuk saling membantu, tak memusuhi satu sama lain, tak berdebat satu dengan lain, tak memusuhi dengan macam-macam persoalan. Itulah bentuk kepedulian. Enggak mandang anak orang, enggak mandang anaknya ini. Kalau ada orang-orang, anak-anak kita yang ada dalam bahaya, kita benahin, kita tolongin. Apa dalam bahaya, Ustaz? Anak-anak yang enggak belajar ilmu agama itu ada dalam bahaya. Ibu yang sudah belajar, yang amalnya, yang ilmunya diamalkan, lalu timbul sifat kepedulian, yang itu sifat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Timbul tuh peduli sama orang, peduli sama anak-anak orang. Mana anak orang yang bahaya? Anak-anak orang yang bahaya adalah yang mereka sebagai anak-anak tidak belajar ilmu agama. Itu yang lebih bahaya. Ketimbang dia tabrak motor, ketimbang dia tabrak mobil, ketimbang dia jatuh dari pohon rambutan, menjadi layangan menubruk pagar orang. Itu bukan bahaya yang utama. Bahaya yang utama adalah ketika anak-anak sudah tidak lagi belajar ilmu agama. Minimal bangun diri kita
banyak di sini madrasah, pengajian, majelis taklim, kaum ibu, kaum bapak, remaja, putra putri. Sadarkan mereka untuk belajar ilmu agama, amalkan ilmunya biar bisa minimal baca juz amma, biar bisa baca Al-Quran. Kalau belum bisa keduanya, belajar Iqra, cari gurunya, cari ustazahnya, cari ustadznya, bebas. Yang jelas kampung kita hidup semua berawal dari ilmu agama. Hadis Nabi Muhammad SAW, Nabi SAW dalam hadisnya, likul syai'in thariq, apapun semua bentuk ada jalannya. Apa jalan? Wa thariqal jannah, dan jalan kita menuju surga al ilmu, yakni dengan ilmu. Jadi kalau kita mau menuju surga, utamanya adalah dengan ilmu. Jelas ya Bu? Saya minta utamanya pada pembukaan pagi hari ini, untuk saya tutup pada pagi hari ini, tolong ilmu yang sudah dipelajari diamalkan, timbullah nanti manfaat, dan sifat kepedulian kita minimal nggak bisa terhadap orang lain, terhadap keluarga kita. Ajak keluarga kita kenal ilmu agama, belajar ilmu agama. Lihat ibu bisa menyaksikan keluarga kita, mana yang ilmu airnya belum ngerti, kesian anak kita, bibi kita, sepupu kita, saudara kita, cucinya salah airnya sehingga pakaiannya sebenarnya hakikatnya dalam keadaan masih nanti sholatnya nggak saksian. Ada anaknya, ibu melihat sepupu ibu melihat saudara ibu, anaknya punya anak, tuh anak kencing didiemin sama saudaranya, tuh yang ibu maksud ibunya, didiemin anaknya kencing, kaki yang nyiprat nggak disiram, masuk lantai-lantai. Ibu yang sudah belajar ilmu agama, yang diamalkan, yang manfaat ilmunya, ibu sifat kepedulian, kasih tahu, Neng, itu anak lu bilang kalau habis kencing. Itu aja yang mudah-mudah, mau yang tinggi-tinggi, yang lain, barangkali sholatnya ibu ngerti, puasanya ibu ngerti. Saudara keluarga ibu yang belum ngerti ilmu agama, sampaikan begini, begitu. Dan terkait yang lain, barangkali ibu punya saudara di keluarga atau lingkungan kita tinggal, ketika ngelap atau ngepel air kencing anaknya, ada najis tai ayamnya dan lain sebagainya, begitu caranya yang salah yang sudah pernah kita sampaikan, ibu tegur, ibu kasih tahu, teh, kok, nih kalau begitu masih najis tuh lantainya, kan sayang kalau pakai buat sholat, kan sayang tuh kalau basah begitu belum nginjek kita kakinya masih najis, masuk ke dalam najis. Dari hal yang simpel itu aja ibu udah bisa menyelamatkan orang tersebut dari akibat dia gagal ibadahnya. Jelas ya Bu? Dari itu aja ibu bisa nolongin. Itulah sifat kepedulian. Apalagi barangkali kita punya orang tua, mamang, bibi, dan macam-macam, sepupu, cangcing, ya cing, begini caranya yuk, sok ngaji deh, kita ajak ke Ustaz fulanan, ke Habib fulan, ke Ustaz fulan, ke Ustazah fulanan, biar nenek, biar kuat, biar cang, biar cing, ini begini nih. Kalau kan saya kencing kalau surat, saya nggak berani, atau mama saya nggak berani ngajarin kencingnya, nggak bisa, nggak berani. Jadi saya ajak aja dan ngaji biar sama-sama dengar, sama-sama ngerti. Itulah manusia sifat peduli yang tinggi. Itulah mutlak ahlul jannah, masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Itu sifat kepedulian yang begitu. Tapi kalau kita sudah belajar dengan siapapun belajarnya, dengan ustadz saja siapapun bentuknya, tapi sifat kepedulian yang enggak ada, maka yakinkan ilmu yang kita sudah pelajari selama ini ilmunya tidak manfaat. Jelas ya Bu? Daripada itu kita bangun kampung kita, mudah-mudahan dengan kampung kita tumbuh dengan syariat ilmu ajaran baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk sama-sama jadikan kampung kita kampung yang berkah, selamat dunia akhirat dan ridha Allah Subhanahu Wa Taala. Karena banyak kita mau ibadah doang, ibadah rajin haji, tapi ilmunya nggak ngerti, sayang juga. Dan Bu, karena saya bilang mau sejauh-jauh terkait ilmu puasa, 9 hal yang membatalkan puasa, kan Mas lupa kali, saya lupa 9 hal yang membatalkan puasa. Yang pertama adalah tuh 9 hal yang membatalkan puasa. Itu ilmu buat kita dewek padahal kan gitu. Apalagi yang nggak ngaji sama sekali. Tolong bangun, sadarkan kampung kita, jangan sampai kampung kita terpuruk akan ilmu agama. Orang ibu masa-masa
orang macam-macam dah ibadah. Ibu saya takut salah ngomong. Tapi ini harus disampaikan. Yang utama adalah bukan ibadah-ibadah. Saya pernah sampaikan, ibu mau datangin wali ini, ibu ziarah ini macam-macam, atau kita bangun ini, bangun pengajian banget juga, bangun apaan aja dah, atau apapun bentuk ibadah yang kita lakukan, bikin acara maulid, bikin acara Isra Mi'raj, bikin macam-macam acara keagamaan, tapi ilmu agamanya tidak belajar, maka semuanya menjadi sia-sia. Ibadahnya nggak ngerti, cara cebok nggak ngerti, ceboknya pakai air yang diember itu masukkan sabun, masukkan odol, kasih perhatian kencing anak kita, macam-macam. Kita merayakan maulid, merayakan Isra Mi'raj, merayakan nuzulul Quran, merayakan halal bihalal, merayakan lebaran anak yatim, macam-macam bentuk ibadah yang kita lakukan, tapi ilmu agama tidak menjadi peranan utama kita belajar, maka semua itu menjadi sia-sia. Nabi yang menyampaikan dan ulama menyampaikan, faqad mardudatul la tuqbal, Allah tolak mentah-mentah ibadahnya ketika ibadahnya bil ghairi ilmi, tanpa ilmu. Kita ramai-ramai entar ya, aku nih gue yang nanggung, tenda gue yang nanggung, acara keagamaan gue yang tanggung, ini. Giran belajar ilmu agama nggak mau, yang tua yang muda belum bisa baca Al-Quran, belum bisa baca Iqra, kita nggak mau belajar, cebok dan macam-macam aja nggak ngerti. Puasa rukunnya, makruhnya, batalnya, sholat juga. Coba kita tanya sunnah-sunnah apa? Ada berapa sunnah apa? Ada berapa? Ada berapa sunnah apa? Ada 6. Oh, kan saya sampaikan syarat sah sholat harus tahu fardu dan sunnah sholat. Ibu jangkat jengketannya nih, rakaat ruku, jumpleng itu sholat. Bari terbang dari atas kubah nih, ibu terbang nih, woi sholat, ibu terbang dari atas kubah. Tapi fardu dan sunnahnya nggak tahu, maka syarat sahnya tidak terpenuhi, berarti sholatnya dalam hukum agama tidak sah. Mudah-mudahan kita udah ngaji, lupa-lupa dikit, maafin ya Allah. Rabbana taqabbal minna wa atmim, sempurnakan ya Allah min tafsirna dari kekurangan ibadah kita, mudah-mudahan diterima Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang enggak belajar, apalagi kita yang enggak ngaji, sholat semau-maunya, fardunya enggak tahu, sunnahnya enggak tahu, batal sholat enggak tahu. Mau sholat aja kita enggak tahu, maka sholatnya padahal menjadi sia-sia. Pantas Ustaz, saya dagang, saya gelisah, hidup saya begini, terlilit utang makin banyak, macam-macam problemnya. Bagaimana problem tidak banyak, bagaimana anak durhaka, bagaimana kita nyari rezeki susah, macam-macam bentuk kegelisahan kita, dikarenakan semuanya diawali dari ibadahnya tanpa ilmu. Makanya orang tarik keberkahannya susah, segala macamnya. Mudah-mudahan sekali lagi kita makin semangat di ilmu agamanya, sehat panjang umur, diberikan kesadaran, istiqomah belajar ilmu agama, punya anak yang soleh dan solehah, punya cucu yang soleh solehah, dan kita jadikan kampung kita kampung-kampung yang dalam berkat Allah Subhanahu wa taala di dunia, wa kulli yawmin soleh adalah Rasul Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam di sirril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbil alamin ya Rasulullah, salamun alaikum.
Lebihnya minta maaf dan Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.